Bab 996, sudah mencoba yang terbaik. Formasi Tianxing. Saat lelaki tua itu terbunuh seketika, sebuah suara tiba-tiba bergema dari peradaban Tianxing. Kemudian, ruang dan waktu di atas pengurus utama Funi tiba-tiba terbelah, dan formasi api muncul. Formasi api ini terdiri dari api langit berwarna merah darah, dan di tengahnya adalah api langit emas. Saat formasi api ini muncul, seluruh dunia mulai mencair sedikit demi sedikit seperti salju yang bertemu dengan terik matahari. Funi tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berjalan perlahan menuju wilayah Dewa Tianxing. Bang! Pada saat itu, tiang api tiba-tiba jatuh langsung dari formasi dan langsung menuju pengurus utama Funi. Aura dahsyatnya langsung membakar ruang dan waktu di sekitarnya menjadi abu. Di bawah, Funi bahkan tidak mengangkat kepalanya, hanya melambaikan lengan bajunya. Bang! Dalam sekejap, pilar api itu hancur, bersamaan dengan formasi api di langit. Api langit yang tak terhitung jumlahnya meledak dan musnah seluruhnya dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, wajah master di wilayah Dewa Tianxing tiba-tiba menjadi pucat. Formasi Dewa Tianxing. Apakah begini rentan? Semua master peradaban Tianxing mulai merasa takut pada saat ini. Funi tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan terus berjalan perlahan menuju wilayah Dewa Tianxing. Dan ketika dia mengambil langkah pertama, bang! Dalam jarak 100.000 kaki, puluhan ribu mayat master peradaban Tianxing meledak. Jiwa hancur. Ketika dia mengambil langkah kedua, ratusan ribu master peradaban Tianxing dalam jarak 1 juta kaki langsung terbakar dan berubah menjadi abu sebelum mereka sempat reaksi. Para master peradaban Tianxing yang masih hidup merasa ngeri dan mundur seperti anggila. Untuk sementara waktu, wilayah Dewa Tianxing berada dalam kekacauan yang luar biasa. Saat Funi hendak mengambil langkah ketiga, tiba-tiba dua orang wanita muncul di hadapannya. Itu adalah Dewa Tertinggi Tianxuan dan Dewa Tertinggi Tianyun. Langkah ketiga tetap turun. Mata Dewa Tertinggi Tianxuan tiba-tiba menyusut. Dia mengambil satu langkah ke depan, mengepalkan tangannya dengan kuat. Nyala api keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi domain untuk menutupi segala arah. Dengan paksa melawan kekuatan mengerikan dari pengurus utama Funi. Hening sejenak, bang! Wilayah api Dewa Tertinggi Tianxuan hancur, dan dia mundur ribuan kaki begitu berhenti. Tubuhnya terbelah dan darah berceceran. Dikalahkan dalam satu gerakan. Dewa Tertinggi Tianxuan memandang pengurus utama Funi dengan tidak percaya. Saat Funi hendak mengambil langkah keempat, Dewa Tertinggi Tianyun tiba-tiba berkata, "Pengurus utama Funi, penguasa Tianxing Sina sudah meninggal." Funi berhenti di tempatnya. Dewa Tertinggi Tianyun merasa lega dan memiliki secercah harapan di hatinya. Dia hendak melanjutkan pembicaraan. Namun kali ini Funi menggelengkan kepalanya. "Aku ingin peradaban Tianxing mati." Setelah mengatakan itu, dia mundur selangkah. Bang! Sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba menyebar dari surga ke bumi. Ekspresi Dewa Tertinggi Tianyun tiba-tiba berubah. Dia merentangkan tangan kanannya, lalu tiba-tiba menekannya ke depan, dan nyala api keluar dari telapak tangannya. Api Tianxuan. Namun, begitu nyala api muncul, dia langsung padam. Kemudian, kekuatan yang menakutkan langsung mengguncang Dewa Tertinggi Tianyun kembali ke tanah. Retret ini berjarak ribuan kaki dan darah berceceran. Ekspresi Dewa Tertinggi Tianyun juga sangat serius. Dia memandang pengurus utama Funi dari kejauhan dan terkejut. Dia tahu pengurus utama Funi ini sangat kuat. Tapi dia tidak menyangka pengurus utama Funi ini begitu kuat. Dia dan Dewa Tertinggi Tianxuan sama-sama dikalahkan dengan satu gerakan di depannya. Funi mengabaikan kedua wanita itu dan mengambil satu langkah ke depan. Namun pada saat ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba terbelah. Dan kemudian, cahaya tinju datang langsung ke arahnya seperti guntur. Funi melambaikan lengan bajunya. Bang! Cahaya tinju itu tiba-tiba pecah dan kemudian menghilang. Tak jauh di depannya, berdiri seorang pria dan wanita berbaju putih. Pengurus utama Budio dan pengurus utama. Pada saat ini, ekspresi kedua pengurus utama sangat serius. Karena kekuatan pengurus Utarna Funi di depan mereka jauh melebihi ekspektasi mereka. Mereka tidak berasal dari zaman yang sama dengan Funi.
Jadi mereka tidak tahu banyak tentangnya. Mereka hanya tahu bahwa reputasi pengurus utama diciptakan oleh orang yang ada di hadapan mereka. Dan penguasa Tianxing pada generasi itu dibayangi oleh orang tersebut. Funi memandang kedua pengurus utama di depannya dan tidak berkata apa-apa. Budio maju ke depan, memberi hormat dan berkata dengan suara yang dalam. Pengurus utama Funi, penguasa Tianxing Sina sudah meninggal. Dan kedua dewa tertinggi juga sudah meninggal. Sebelum dia selesai berbicara, Funi maju selangkah dari kejauhan. Mata Budio tiba-tiba menyusut. Dan dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Dalam sekejap, miliaran cahaya bintang berkumpul dari langit dan bumi dan mengalir ke tinjunya. Dan hampir di saat yang bersamaan, Funi pun ikut meninju. Bang! Miliaran bintang hancur. Dan Budio mundur ribuan kaki. Begitu dia berhenti, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, wajah dewa tertinggi Tianxing dan dewa tertinggi Tianyun di kejauhan tiba-tiba menjadi gelap. Budio ini juga adalah pengurus utama. Dan dia juga merupakan orang terkuat di peradaban Tianxing. Satu jurus langsung membuatnya muntah darah. Seberapa kuatkah Funi? Budio menyeka darah dari sudut mulutnya. Memandang Funi di kejauhan dengan ekspresi serius. Tolong ajari aku lagi. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Nyala api tiba-tiba menyala di antara alisnya. Dan aura menakutkan menyebar dari tubuhnya. Dia mengulurkan tangan kanannya. Dan di telapak tangannya, kekuatan miliaran bintang diam-diam berkumpul. Budio menjabat tangan kanannya dengan kasar. Bang! Sebuah kekuatan yang menakutkan menyerbu menuju pengurus utama Funi seperti arus deras. Dan pada saat yang sama, Budio menghilang dari tempatnya. Tinju api bintang melintas di lapangan. Seperti aliran deras, mengalir sejauh ratusan juta mil. Menghadapi pukulan yang menakutkan ini, Funi tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dan tidak ada fluktuasi sama sekali di matanya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menekan ke depan dengan lembut. Bang! Cahaya tinju api bintang segera ditekan beberapa kaki di depannya. Tidak mampu bergerak lebih jauh 1 inci pun. Setelah pukulan tinju, Budio menatap ke arah Funi yang berada sangat dekat. Dia meraung marah dan mengayunkan tangan kanannya ke depan. Dan kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Saat ini Funi mengatupkan kedua jarinya. Lalu menunjuk sedikit. Bang! Api miliaran bintang pecah. Dan Budio langsung terbang keluar. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada puluhan ribu kaki jauhnya. Bang! Begitu dia berhenti, ruang dan waktu di belakangnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi jurang ruang dan waktu yang tak berdasar. Dan tubuh fisiknya juga terbelah pada saat ini. Dan aura serta tinju yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Seperti bola karet yang kempes. Di sudut mulut, darah terus mengalir perlahan. Melihat pemandangan tersebut, wajah dewa tertinggi Tianyun dan dewa tertinggi Tianxuan di kejauhan menjadi pucat. Mereka tidak menyangka kalau kekuatan pengurus utama Budio dan pengurus utama Funi ini jauh berbeda. Dewa tertinggi Tianyun segera menoleh untuk melihat dewa tertinggi Tianxuan di sampingnya. Dan bertanya dengan suara gemetar. Kapan pengurus utama Kima akan tiba? Dewa tertinggi Tianxuan tekad. Dewa tertinggi Tianyun tertegun. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata dengan lembut. Kalau aku adalah aliansi jalan jahat dan alam semesta Wujian, aku tidak akan pernah membiarkan dia kembali saat ini. Dewa tertinggi Tianxuan perlahan menutup matanya dan mengatupkan tangannya. Ini tidak lebih dari kematian. Dewa tertinggi Tianyun memandang Funi yang tak terkalahkan di kejauhan dengan tatapan bingung. Tidak masalah kalau kita mati. Tapi bagaimana dengan peradaban Tianxing? Tubuh dewa tertinggi Tianxuan bergetar. Peradaban Tianxing. Apa tujuan Funi? Dia datang hanya untuk menghancurkan peradaban Tianxing. Dia, Tianxuan, tidak takut mati dan bisa mati. Tapi bagaimana dengan peradaban Tianxing? Ada banyak sekali buah-buahan. Dewa tertinggi Tianyun menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan langsung menuju ke Akademi Tianyun. Dia muncul di depan Jinan. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dan meletakkannya di tangan Jinan. Lalu meraih tangan Jinan dan berkata dengan serius, Jinan, kamu harus ingat apa yang aku katakan selanjutnya.
Kamu harus mengingatnya. Jinan memandang dewa tertinggi Tianyun di depannya dengan bingung. Dia belum pernah melihat guru berperilaku seperti ini. Panik, bahkan putus asa. Di luar, darah mengalir dari sudut mulut Budio. Dan beberapa saat kemudian, baju putih di dadanya berubah menjadi merah. Budio menyeka darah dari sudut mulutnya. Tetapi begitu dia menyekanya, darah itu kembali meluap dan dia tidak bisa menghentikannya. Dia sudah terluka parah akibat pukulan tadi. La juga sedikit bingung saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka kalau pengurus utama Funi sekuat itu. Saat ini, Funi yang berada di kejauhan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Melihat pemandangan tersebut, ekspresi Budio tiba-tiba berubah. Tanpa ragu, dia langsung berbalik dan menghilang ke dalam aliran cahaya di ujung langit. Kabur. Melihat pemandangan ini, banyak master peradaban Tianxing yang tercengang saat itu juga. Dewa tertinggi Tianxuan, yang tidak jauh dari sana, memiliki kilatan kerumitan di matanya. Di ujung cakrawala, begitu Budio berhenti, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dia menoleh dan melirik ke arah peradaban Tianxing, dan berkata dengan lembut, "Maaf, aku sudah mencoba yang terbaik." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung galaksi. Dia tahu bahwa kalau dia tetap tinggal, dia akan mati. Dia tidak ingin mati. Dalam hidupnya, dia tidak menuntut serba lancar. Tapi dia melakukan semua sesuai hati nuraninya. Dalam pertarungan ini, Budio sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Tidak ada penyesalan. Melihat Budio pergi, ekspresi Funi tetap tenang seperti air. Dia tidak mengejar Budio, melainkan melangkah maju. Funi berbalik dan melihat cahaya pedang datang langsung ke arahnya. Sisil. Sisil sadar betul akan teror pengurus utama Funi di hadapannya, sehingga dia berusaha sekuat tenaga untuk menyerangnya. Pedang ini hanya memiliki satu kata, cepat. Sangat cepat. Pada saat ini, Funi tiba-tiba meninju. Bang! Cahaya pedang itu tiba-tiba pecah. Namun serangan pedang lain datang. Funi menunjuk ke satu titik, dan cahaya pedang ditekan di tempatnya. Tidak bisa bergerak. Sisil tiba-tiba menyarungkan pedangnya lalu membungkusnya dengan pukulan yang tajam. Bang! Pedangnya jatuh, dan Funi mundur puluhan langkah. Begitu dia berhenti, Sisil menyerang dengan pedang lain. Mata Funi sedikit menyipit, dan orang itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Sisil mundur ribuan kaki. Namun, begitu dia berhenti, dia menghilang dari tempat itu dengan suara mendesing seperti anak panah meninggalkan talinya. Serangan pedang lainnya terjadi di depan Funi. Funi menangkis dengan menyatukan jari. Bang! Cahaya pedang terhalang. Sisil berbalik dan menebas dengan pedangnya lagi. Bang! Funi mundur beberapa meter lagi. Sisil melompat dari tanah. Dan detik berikutnya, cahaya pedang setinggi 10.000 kaki menebas dari langit seperti air terjun. Funi mengangkat tangannya dan menopang. Bang! Cahaya pedang itu langsung pecah. Namun detik berikutnya, sebuah pedang sudah berada di depan alisnya. Namun ketika jaraknya masih setengah inci dari alisnya, pedang itu tiba-tiba berhenti karena dua jari sudah menjepit bilah pedang. Funi memegang pedang panjang itu di antara dua jarinya dan menggoyangkannya dengan kuat. Bang! Sisil mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, ruang dan waktu tak berujung di belakangnya hancur dan menghilang dalam sekejap. Itu berubah menjadi jurang ruang dan waktu yang gelap, yang sangat menakutkan. Pedang panjang itu bergetar hebat di antara kedua jari Funi, berusaha melepaskan diri dari jari-jarinya. Namun sia-sia. Funi melirik pedang besi itu, lalu menatap Sisil di kejauhan. Kamu adalah murid Henia. Henia, yang pernah menjadi pengurus di aula penegak hukum, juga mantan bawahannya. Sisil menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengangguk. Ya. Funi menatap Sisil. Karnu lebih baik dari gurumu. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan jarinya dan pedang itu terbang kembali ke Sisil. Gurumu pernah memanggilku kakak pertama. Karena kamu adalah muridnya, kamu boleh pergi. Sisil menggelengkan kepalanya. Funi menatap Sisil. Kalau kamu tidak pergi, kamu akan mati.
Sisil memegang pedang di antara alisnya dengan tangan kanannya dan berkata perlahan. Aku Sisil bersumpah demi Tuhan untuk memperjelas keinginanku. Dalam menghadapi musuh yang kuat, aku tidak akan takut dan melindungi rakyatku. Aku lebih baik mati daripada menyerah selama masih ada buah di belakangku. Aku akan bertarung sampai tetes darahku yang terakhir. Deklarasi pelantikan pengurus utama. Siapapun yang menjadi pengurus utama harus membuat deklarasi ini di bawah pohon kehidupan Tianxing. Tubuh Sisil mulai terbakar. Jiwa juga mulai terbakar. Di kejauhan, Funi hanya terdiam. Suatu kali, dia juga berdiri di bawah pohon kehidupan Tianxing dan membuat deklarasi. Dalam sekejap mata, dia memikirkan pria yang dipenjara sampai mati di altar. Matanya perlahan tertutup. Saat ini, Sisil tiba-tiba menghilang. Funi pun menghilang di tempatnya. Jelek. Cahaya pedang yang menyala itu pecah. Funi terus berjalan menuju wilayah Dewa Tianxuan di kejauhan. Di belakang, Sisil berlutut dengan satu kaki. Dia memegang pedang erat-erat dengan kedua tangannya untuk menopang ruang dan waktu. Akhirnya, dia menoleh dan melihat peradaban Tianxing untuk terakhir kalinya. Dan berkata dengan lembut, "Aku sudah mencoba yang terbaik." Kata-kata itu jatuh dan dia mati. Bersambung.